Oke, sudah hadir ya dari Kabupaten Pali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ya, kemudian Ibu Sekda ya, Ibu Kadis dan seluruh OPD yang hadir. Kami tim panel independen dalam wawancara ini ya terbatas waktunya hanya 20 menit Pak Bupati. Jadi 20 menit ini dibagi dua, 7 menit untuk pemaparan singkat ya, padat untuk memperkuat video yang sudah disampaikan dan proposal yang sudah pernah kami baca. Nah, kemudian nanti 13 menit untuk pendalaman dari tim panel independen ya. Kami perkenalkan tim panel independen. Pertama Ibu Profesor Siti Zuhro, kemudian Pak Profesor Eko Prasojo, Pak Eri Riranya Haja Pamengkas, Ibu Neneng Gunadi, Pak Nurjaman Muhtar, Ibu Indah Sukmaningsih, Bapak Tulus Abadi, Pak Rudiarto Sumarwono, Pak Profesor Fasli Jala, dan saya sendiri Dadan Soeharma Wijaya. Pak Bupati, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Bapak menyampaikan 7 menit ya yang tersedia. Silakan Pak Bupati. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati moderator dan tim panel independen kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023. Izinkan kami, Haji Heri Amalindu, Bupati Penukal Lematang Ilir, dalam hal ini izin menyampaikan inovasi yang ada dari kabupaten kami, yaitu Kanda Kurindu, di mana pernikahan dapat dokumen kependudukan yang diantar oleh Dukcapil. Latar belakang dari Kanda Kurindu ini tentunya ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, masalah administrasi kependudukan, kemudian Undang-Undang 24 Tahun 2013, masalah perubahan Undang-Undang 2023 Nomor 23, kemudian Permendagri Nomor 19 Tahun 2018, itu percepatan kualitas amidum. Nah, permasalahan dari latar belakang ini yaitu masih banyak penduduk yang telah menikah dan tercatat melalui kantor urusan agama di kemudian tapi belum memperbarui dokumen kependudukan. Kemudian masih kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya dokumen kependudukan. Kemudian permasalahan budaya yang melekat pada masyarakat tidak akan mengurus kalau tidak sangat-sangat membutuhkan. Kemudian jauhnya jarak di beberapa wilayah menuju dinas dukcapil ataupun di daerah perbatasan lainnya. Nah, Kanda Kurindu yaitu pernikahan dapat dokumen kependudukan di antar Dukcapil, di mana pelayanan ini kami bekerjasama dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Jadi masyarakat tidak harus ke kantor Dukcapil, di mana dokumen kependudukan langsung diantar oleh Dinas Dukcapil dengan mendapatkan 5 dokumen, yaitu 3 dokumen KK dan 2 KTP elektronik bagi pasangan karena perubahan status. Next. Ya, tujuan inovasi. Tujuan inovasi ini tentunya memangkas birokrasi dan mempercepat proses penduduk memperoleh dokumen kependudukan yang secara up to date atau yang terbaru, kemudian memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak sipil penduduk. Memberikan kemudahan akan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya pada penduduk yang akan menikah. Kemudian menyediakan akses kepada masyarakat dalam hal pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan pasangan pengantin khususnya pada masyarakat di daerah yang jauh dari kabupaten atau pusat ibu kota kabupaten. Nah, kebaruan atau keunikan inovasi ini yaitu kalau kebaruannya itu pelayanan ini bekerja sama dengan Kementerian Agama melalui KUA di wilayah Kabupaten Penukal Lematang Ilir. Kemudian masyarakat tidak harus mengurus secara langsung ke Dukcapil, tapi untuk cukup mendaftar di KUA. Keunikan tentu dokumen kependudukan langsung ini dapat diantar langsung dengan sekaligus mendapatkan 5 dokumen. Next. Nah, implementasi inovasi. Jadi implementasi inovasi ini artinya para calon pengantin beberapa hari atau dia akan mendaftarkan pernikahan mereka yaitu ke kantor KUA.
Nah, kemudian di kantor KUA dengan adanya grup WA antara Dukcapil, Kemenak dengan di Pemda, dari grup WA ini mengirimkan data ke operator Dukcapil. Di Dukcapil operator ini tentunya mengolah data-data yang disampaikan oleh KUA, di mana kalau ada data-data yang kurang akan dikonfirmasikan melalui operator Dukcapil. Setelah data dinyatakan lengkap, itu dicetak oleh Dukcapil, kemudian setelah hari pernikahan atau saat hari pernikahan, tanggal pernikahan itu akan diantar langsung kepada yang melangsungkan pernikahan. Nah, kemudian dampak inovasi. Di dampak inovasi di tahun 2020 belum ada kerjasama lintas sektoral antara Dukcapil dengan Kemenak. Nah, kemudian kepemilikan dokumen. Di tahun 2017 hanya 77% dari 172 695 jiwa. Kemudian 2021 itu ada kerjasama Kementerian Agama melalui KUA, ada 111 pasangan dengan 330 kartu keluarga dan 220 EKTP dengan status kawin. Jadi jumlah dokumen sebesar 555 dokumen. Nah, kemudian di 2022 tentunya ada 284 pasang dengan 852 kartu keluarga dan 68 EKTP dengan jumlah dokumen 1.420. Kemudian di tahun sampai sekarang bulan Juni 2023 data terakhir itu ada 350 pasangan dan sudah dicetak 1.074 kartu keluarga, 716 EKTP dengan status kawin, jumlah dokumen 1.790 dokumen. Ada prioritas for inovasi, jadi inovasi ini sudah mendapatkan arti dari kabupaten sekitar kami, yaitu mereka sudah melakukan tadi tiru, yaitu Dukcapil Musi Banyuasin, Oku Selatan, Musirawas, Palembang, Kota Prabumuli, Morenim, dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kemudian sumber daya. Adapun sumber daya yang digunakan strategis yang dilakukan secara teknis untuk menggerakkan, setelah itu sumber daya yang ada antara lain sumber daya penggerak, yaitu Kementerian Agama melalui KUA dan Dukcapil, kemudian sumber daya keuangan, yaitu membutuhkan biaya dan perusahaan, yaitu paket internet dan biaya transport. Kemudian sumber daya teknis dari LPK, yaitu Dinas Pendudukan Catatan Sipil dengan teknik pengelolaan data atau SIA. Nah, kemudian kelangsungan keberlanjutan inovasi, yaitu dari satu peraturan daerah, kami ada peraturan daerah, kemudian kedua peraturan Bupati nomor 5 tahun 2001, kemudian kami terbitkan lagi SK Bupati Pali, kemudian nomor 4 ada surat keputusan kepala dinas, kemudian nomor 5 perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama antara Dukcapil. Nah, kemudian strategi Kementerian Sosialnya yaitu rapat-rapat koordinasi dan monitoring, evaluasi netral dan lintas sektoral secara berkala dan berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya mungkin pendalaman yang akan disampaikan oleh Pak Nur. Pak Nurjaman Muhtar dulu ya Pak Nur. Silakan Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Bupati. Pak Tulus dulu, monggo. Ya, saya pertanyaan kecil saja. Ya. Terima kasih Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan program atau inovasi Kanda Rindu ya. Ini judulnya Kanda Rindu Pak. Kanda Rindu atau Kanda Merindu? Kandaku Rindu. Kandaku Rindu. Ya, ya. Kakakku rindu Pak gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa setelah menikah itu mendaftar menikah langsung mendapatkan dokumen diantar. Nah, yang saya ingin menegaskan diantar ke rumah atau si pengantinnya suruh ngambil dan apakah proses dikenakan biaya atau tidak Pak? Demikian. Terima kasih Pak. Artinya ini yang pertama tanpa biaya karena kami sudah menganggarkan sendiri untuk transportasi dan biaya administrasi untuk anak-anak yang mengantar. Kedua, itu kami mencetak itu, kami mengetahui dulu dari KUA itu tanggal pernikahan mereka.
Oh, misalnya katakan mereka tanggal 10. Berarti tanggal 9 kami sudah cetak, Pak. Tanggal 10 saat selesai pernikahan baru kita antar. Jadi itu gratis dan seluruh anggota tim kita itu dia dibiayai transportasi. Jadi mereka langsung diantar ke tempat yang nikah di hari itu juga. Terima kasih, Pak. Ya, yang mengantar apakah pegawai atau kerjasama dengan ojek online atau Makanya gini Pak, kalau yang antar semua pegawai kita Pak, kita sudah punya tim baik dari kabupaten, kecamatan. Tapi kalau misalnya di daerah jauh, jadi ada tim Dukcapil kita, perwakilan kita di kecamatan, itu yang kita antar kecamatan mengantarkan ke desa yang para pengantinnya melaksanakan pernikahan. Oke, saya cukup Pak Dadan. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Ya, silakan Pak Nur. Pertanyaan selanjutnya, kalau pernikahan yang kedua dapat juga, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan, lah iya kan sama aja kan. Nah, yang kedua, kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, ya ini kan sebenarnya kan kejelian ya, kejelian dalam melakukan inovasi. Nah, kalau di tempat lain itu kan permohonan KTP, akte lahir dan lain-lain itu bisa dengan aplikasi kan gitu ya. Nah, dalam konteks ini sejauh mana Pak Bupati dan kawan-kawan itu mempelajari inovasi-inovasi lain yang sudah mendigital. Nah, dalam konteks itu. Yang terakhir, yang sudah menikah itu udah berapa yang sudah menikah dan mendapatkan akte itu, Pak? Gitu. Yang terakhir banget, kalau sekaligus nikah istrinya 2 juga dapat juga, Pak. Terima kasih. Pak Nur ini. Silakan Pak Bupati, silakan. Tadi terima kasih Pak. Artinya berinovasi ini ditanyakan tadi. Yang pertama tentunya kalau ada inovasi-inovasi yang lain, tentunya di inovasi yang di soal pernikahan ini, kami juga ada inovasi Segarurung Pak. Itu inovasi orang-orang yang terdahulu, banyak orang-orang tua kita yang dia sudah melaksanakan pernikahan tapi dia belum mendaftarkan, karena ada inovasi khusus. Jadi mereka ini kita nikahkan lagi yaitu nikah isbat. Jadi mereka yang sudah nikah waktu saat itu secara resmi secara agama tapi belum mendapatkan akad nikah, kami sosialisasikan sehingga mereka mau kita nikahkan isbat. Dan ini insya Allah kalau Bapak datang tanggal 12 kami akan melaksanakan nikah isbat juga Pak. Yang pertama. Yang kedua juga ya kalau yang non muslim. Ya kalau yang non muslim, inovasi kami kerjasama dengan FKUK, Forum Komunikasi Umat Kristen, teknis sama seperti kayak kita Pak, dari data FKUK kita masukkan ke data Dukcapil, kita laksanakan pembuatan dokumen-dokumennya. Tapi kalau untuk yang istri kedua, ya sepengetahuan kami Pak, karena undang-undang kita baru menyatakan itu tidak disebutkan istri pertama, istri kedua, dan kami sekarang tentunya sebagai orang pemerintahan tentunya kami tetap melaksanakan apa yang ada sesuai dengan undang-undang pemerintahan, undang-undang pernikahan yang ada Pak. Digital. Nah, kalau soal digital tentunya kami juga ya penerbitan yang lain, dokumen kependudukan kerjasama dengan web daripada Kemenak itu Pak ininya. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan Pak. Tadi kalau untuk total sudah kami sampaikan di awal tadi, izin kami membaca, yaitu kalau di 2021 itu ada 111 pasangan Pak. Artinya 111 pasangan itu kalau 3 kakak dia kan 333 dan 2 EKTP untuk pengantin itu ada 222. Kemudian untuk di tahun 2022 meningkat lagi yaitu 284 pasangan dengan dikali 3 452 kakak dengan 568 EKTP. Sedangkan untuk Juni, sekarang data terakhir itu 358 pasangan dengan 1074 kartu keluarga
716 iktp, jadi total 1.790, 1.420, hampir 3.200 KK maupun KTP yang sudah kita serahkan sampai hari ini. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Izin, kalau misalnya gini, pasangan itu cerai ya, nah, kan kartu keluarganya kan harus dipecah tuh, ya kan, harus dipecah. Terus mereka pada kawin lagi tuh, yang salah satu kawin lagi gitu kan. Nah, anaknya mau ikut kemana kan? Nah itu gimana tuh kalau yang begitu tuh Pak? Artinya begini Pak, jadi secara dokumen kita, jadi dokumen resmi. Kalau secara nikah siri itu Pak, kakaknya artinya tidak akan termasukkan dalam dokumen kita. Tapi dia tercatat. Seperti kita ceritakan bahwa dia tercatat di data kita, tapi dia tidak termasuk di dalam dokumen kita ini. Karena itu kan sudah di luar daripada aturan dari pemerintah kita, di luar daripada undang-undang perkawinan. Kecuali kalau undang-undang perkawinan yang menjelaskan lagi bahwa kalau dia istri kedua, anaknya misalnya ikut bapak, atau anaknya ikut istri, atau ikut. Jadi untuk sementara karena undang-undang perkawinan itu belum ada sampai apa yang dipertanyakan bapak itu, ya artinya kami sampai sekarang menjelaskan yang resmi dan yang terdaftar Pak. Jadi istri kedua nggak terdaftar Pak? Ya kalau terdaftar Pak, tapi secara resmi dia tidak terdokumentasi untuk melaksanakan KK dengan KTP elektronik. Enggak, maksud saya, Pak Bupati, kalau dia istrinya Pak. Dua, ya kan? Ya. Kalau dia istrinya dua, nah apakah kakaknya dua gitu? Atau di dalam satu kakak, istri ke satu, istri kedua gitu? Itu gimana Pak? Ya kalau kakak tergantung nih Pak, jadi alamat. Jadi kalau istri satu, suami satu, istrinya dua. Arti kalau dokumen daripada ini dia tetap terdaftar di dokumen. Tapi kalau untuk perlakuan dia sebagai ini dia tidak bisa Pak. Artinya karena dalam dokumen, karena dia penduduk Indonesia tentu tercatat. Karena kakak kan tercatat kalau kakak Pak. Mana tinggal? Domisili ya. Bisa doang. Nyerah. Rupanya Pak Nur berniat. Pak Bupati, saya ingin mungkin menambahkan sedikit ya. Itu kan ketika ada pasangan muda ya, itu kan dari dua keluarga yang berbeda gitu ya. Ketika menikah itu kan dapat kakak baru ya dengan KTP baru. Nah, itu untuk menentukan alamatnya gitu. Itu berapa lama komunikasinya? Apakah akan ikut keluarga istri ya satu alamat sama orang tuanya, atau keluarga laki-laki satu alamat dengan mertua laki-laki, atau pisah alamat. Nah, ini untuk memprosesnya itu berapa lama? Jadi waktu nikahnya kan sudah jadi tuh gitu. Nah, ini prosesnya apakah lewat digital atau gimana pendaftarannya itu? Nah, jadi itu seperti kita lihat tadi Pak, bahwa yang menikah itu, yang akan menikah itu mendaftar di KUA. Nah di KUA itu mendaftarkan di WhatsApp-nya, misalnya A dengan B itu mau nikah nih. Nanti di data Dukcapil kita kelola Pak. Apa yang disampaikan Bapak tadi, kan kita bertanya. Dia mendapatkan KTP masing-masing, baru. Nah di KTP kan jelas ada alamat. Nah di situ kalau kita tidak jelas, kita meminta KUA pertanyakan. Mereka mau nginap di mana? Bukan nginap. Ya. Domisili. Kemudian orang tuanya, kakak. Nah jadi kami mengklarifikasi lagi dengan KUA, ini di mana nih? Kalau enggak kami kembalikan lagi Pak. Jadi tidak akan dapat KK ini atau EKTP elektronik sebelum data itu akurat dan lengkap. Jadi saat dia menikah itu sudah jelas. Jadi alamatnya di sini. Ya, betul. Yang keluarga di sini. Nah, itu yang kita tegaskan lagi Pak. Jadi waktu itu saat itu juga, saat menyerahkan alamatnya sudah jelas. Karena kan KTP kan sudah harus jelas alamat Pak. Dan kakak juga sudah jelas dengan alamatnya. Dan itu Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ibu Indah mau menambahkan? Dan Bapak, ya silakan. Juga dilakukan ceramah-ceramah, bikin surat
nikah itu untungnya apa, jadi nggak usah bolak-balik istri kedua, 3, 4 dan begitu itu loh Pak, ceramah pemberitahuan lewat radio atau kemudian datang ke penjelasan supaya yang paling benar tuh ini gitu. Atau Ya, memang melayani apa aja, mau menikah berapa kali ya dilayanin gitu, seperti apa sebetulnya. Makasih Pak. ya mungkin terkait dengan sosialisasi program ya, terkait dengan program ini apakah memang tingkat pengetahuan warga sudah seluruh warga Pali ini tahu program ini dan sejauh mana sosialisasi dilakukan, mungkin itu Pak. Ya, jadi terima kasih Pak. Kalau program ini kan sudah kita mulai dari tahun 2020. Jadi program ini bukan ujuk-ujuk muncul sekarang. Dan dilihat sekarang kan peningkatan daripada pendaftar yang akad nikah itu kan sudah jelas. Dan kita mencetak itu kan artinya ada peningkatan. Dengan peningkatan ini artinya seluruh masyarakat kita hampir katakanlah sudah mengetahui Pak. Jadi mereka yang nikah itu daftar di KUA, perlengkapannya tepat, jelas, data yang kapan kronologi tepat dan jelas. Jadi tidak ada keraguan lagi Bu, artinya apa yang sudah kami sampaikan seluruh masyarakat, kami juga tentunya termasuk sebagai kepala daerah selalu menyampaikan juga kepada masyarakat kami di acara-acara pernikahan, di acara-acara sedekahan, sosialisasi ini terus kami sampaikan. Termasuk yang nikah isbat tadi Bu, itu terus ulang-ulang. Dulu pertama mereka tuh malu-malu Bu. Tapi kasihan anaknya kan, dia tidak punya surat nikah, tidak punya ini, kakak itu. Nah, akhirnya kami panggil yang tua-tua Bu, waktu yang pertama itu 300 di tahun 2019 yang nikah seperti itu. Alhamdulillah mereka mau. Dulu kan malu, yang sudah tua-tua, tapi mau nikah. Kami ngomong ini kasihan anak-anak kamu. Anak-anak kamu tidak bisa melakukan apa-apa nanti kalau ditanya dengan data-data kependudukan. Tanggal 12 Juni. Ini mungkin Pak, Bu, mungkin ya, betul Pak. Ya. Jadi kayak beasiswa dan sumbangan-sumbangan itu dia mengatakan. Ya, bagus Pak. Makasih. Ya, amin. Ya. Mungkin ini terakhir Pak, tadi di video kan ada testimoni-testimoni dari warga ya Pak terkait dengan kepuasan program ini. Tapi itu sifatnya kualitatif ya. Yang kuantitatif dari sisi angka-angka ada nggak Bu? Semacam mungkin kepuasan, indeks kepuasan masyarakat atas program ini untuk program khusus program ini atau Dukcapil secara keseluruhan? Mana? Izin share. Izin share. Ya, mana? Share screen. Ya. Izin. Ya, izin Pak. Silakan. To have izin share screen. Ini kepuasan deh. Ada yang 90% akan mau kasihkan ke aku. Ini bisa gini. Ini Pak. Sudah tadi. Kirim. Ya ini berarti ada apa namanya kenaikan tingkat kepuasan masyarakat sebelum program ya. Tahun 2000 ya, 2022 dan setelah ada program. Ya Pak, ya Pak, sangat jauh Pak peningkatannya itu. Signifikan ya Pak ya, mungkin nanti bisa disusulkan juga deh Pak ke panitia ya. Terima kasih, ya, sangat-sangat signifikan Pak. Ya. Tolong deh share lagi panitia. Baik, karena waktunya memang sudah habis, sudah mencukupi. Mungkin Pak Nur masih berniat untuk daftar di sana Pak Nur menikah yang keberapa? Pak Dadan. Enggak, ini maksudnya untuk anak-anak. Ya, enggak apa-apa aja, sekedar joke aja karena rindu kandaku katanya kan itu. Rindu kanda Nur Jaman Muhtar. Pak Bupati, terima kasih atas paparannya, atas wawancaranya ya, yang Pak Bupati, Ibu Kepala Dinas, semuanya, Ibu Sekda gitu, dan PD yang ada di sana. Semoga program ini menjadi tambah bermanfaat ya dan memberikan kepuasan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan tentu saja tidak hanya program-program ini, Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian di sana bisa memberikan pelayanan yang lebih inovatif lagi kepada masyarakat sehingga tingkat kepuasan masyarakat ya tambah
percaya terhadap pemerintahan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Kita tutup sesi ini. Sekali lagi kami ucapkan sukses untuk Kabupaten Pali ya, dengan pimpinan Pak Bupati dan Ibu sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.